Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maudy Fauzia dengan NIM 0603521077 pada kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofiana Mafiroh dengan NIM 0603521081. Nama saya Rafa Herawati dengan NIM 0603521084. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Hidayat dengan NIM 0603521086. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Adam Kamilaude dengan NIM 0603521091. Fungsionalisme adalah psikologi yang sebagai fungsi atau digunakan untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Psikologi tak cukup hanya mempersoalkan apa dan mengapa terjadi sesuatu stokasme, tetapi juga mengapa dan untuk apa fungsi suatu tingkah laku tersebut terjadi. Akan menjelaskan tentang psikologi fungsionalisme menurut William James. William James lahir pada tanggal 11 Januari 1842 dan wafat pada tanggal 26 Agustus 1910. Ia adalah seorang filsuf dari Amerika Serikat yang terkenal sebagai salah seorang pendiri mazhab pragmatisme. Ia dilahirkan di New York pada tahun 1842. Setelah belajar ilmu kedokteran di Universitas Harvard, ia belajar psikologi di Jerman dan Prancis. Ia mengajar di Universitas Harvard untuk bidang anatomi, fisiologi, psikologi, dan filsafat hingga tahun 1907. Pemikiran menurut William James adalah kesadaran yang sebagian besar dikembangkan secara lengkap di dalam The Principles of Psychology, bahwa psikologi dan filsafat telah terkait melalui cara menekankan deskripsi tentang pengalaman manusia dan tujuan menemukan penjelasan kausal. Pengalaman murni adalah perubahan yang terus di kehidupan manusia dan akan menjadi bahan refleksi manusia pada selanjutnya. Reality is the sum total of what experience. Menurut James, kebenaran selalu berubah dan dipengaruhi oleh pengalaman yang dialami seseorang. William James menyebutnya dengan fungsionalisme, eksperimentalisme, atau instrumentalisme. Gagasan utama William James Pacific terdiri: 1. Tuhan itu terbatas dan merupakan dan diketahui melalui keinginan untuk meyakini sebagai sebuah kesadaran manusia super atau luar biasa. 2. Manusia adalah kesadaran terhadap sesuatu yang lebih dari alam semesta yang berada pada sisi dalam subkesadaran dari semua kesadaran hidup manusia. 3. Teologi natural adalah menjadi tidak memadai, maka pengalaman dan keyakinan yang paling utama. Karya yang paling penting di mana ide-ide ini dikembangkan mencakup beberapa hal, yakni The Will to Be Believed 1897, Debate of Religious Expressions 1902, Pragmatics 1907, Apologies Universal 1909, Essay in Radical Interest 1912 setelah James meninggal. Akan menjelaskan psikologi fungsional dari G. Stanley Hall. Hal lahir di kota Ashfield pada tahun 1844. Ia sering dianggap sebagai seorang pendiri psikologi anak dan psikologi pendidikan. Perkembangan pemikirannya sangat dipengaruhi oleh Charles Darwin dan Sigmund Freud. Pada tahun 1881, ia kembali ke Amerika Serikat dan menjadi guru besar di Universitas Johns Hopkins. Hal adalah seorang yang sangat aktif dan produktif. Ia termasuk salah seorang yang mendorong tumbuhnya ilmu psikologi di Amerika Serikat. Saat di Universitas Johns Hopkins, ia membangun salah satu laboratorium psikologi tertua di Amerika Serikat. Pada tahun 1887, ia menerbitkan American Journal of Psychology, dan pada tahun 1892 ia mendirikan American Psychological Association dan menjadi presiden yang pertama bagi organisasi itu. Dia juga menunjukkan pentingnya proses pertumbuhan anak usia dini dan remaja sebagai titik balik dalam pertumbuhan psikologis. Teori hal yang terkemuka adalah teori evolusi. Dengan teori ini, ia sering disebut sebagai Darwin of the Mind, karena ia seolah-olah menerapkan teori evolusi dari Darwin, namun lebih mengarah ke arah perkembangan jiwa. Teori evolusi yang diimplementasikan hal menekankan ontogeny recapitulates phylogeny, artinya proses perkembangan individu sejak dia lahir sampai dewasa. Tidak lain adalah bentuk yang lebih singkat, rekapitulasi, singkatan dari proses perkembangan makhluk yang bersangkutan dari mulai tingkatnya yang paling sederhana sampai tingkat yang sempurna.
Ia menyatakan bahwa sebagian besar manusia adalah ciptaan habitatnya dan banyak aktivitas lebih atau sedikit mendapat dorongan otomatis dari lingkungannya. Hal ini terbukti dalam eksperimen-eksperimen yang dilakukan Hall yang menemukan bahwa reaksi-reaksi yang diberikan oleh binatang satu sel sama dengan reaksi-reaksi sel telur atau sperma dalam tubuh manusia. Berikut adalah karya dari G. Stanley Hall. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Hidayat dengan NIM 06035211086. Aku menjelaskan psikologi fungsionalisme dari Christine Ladd Franklin. Christine Ladd Franklin lahir di Windsor, Connecticut pada 1 Desember 1847. Dia belajar di New Vassar College pada tahun 1869, lalu tertarik pada bidang matematika dan menyelesaikan gelar doktora di University Johns Hopkins. Karena banyak diskriminasi terhadap ilmuwan perempuan, sehingga gelarnya tidak terlalu diakui, ia hijrah ke Amerika untuk belajar psikologi, bidang barunya yang diminatinya. Walaupun pada tahun 1891 dia kurang diakui di Universitas Jerman, tetapi dia bergabung di laboratorium George M. Muller untuk mengembangkan ilmunya. Tapi sebelumnya dia sudah menerbitkan tentang pandangan tentang warna atau color vision pada tahun 1882. Jadi teori tentang warna sudah dia geluti dari sebelum meninggalkan Eropa. Teori warna. Christine berhasil mengembangkan teorinya sendiri tentang penglihatan warna dan mengusulkan bahwa ada proses di mana kemampuan untuk merasakan kombinasi warna berkembang dari waktu ke waktu. Dalam karya-karyanya tentang penglihatan warna, ia berpendapat bahwa penglihatan hitam dan putih dikembangkan terlebih dahulu karena penglihatan kedua warna ini terjadi dalam berbagai kondisi, dan kemudian ia menjelaskan warna putih yang selanjutnya dibedakan menjadi warna kuning dan biru. Dengan kuning dibedakan menjadi penglihatan merah dan hijau. Berikut adalah buku karya Christine Ladd Franklin yaitu Color and Color Theory. Ini saya akan menjelaskan psikologi fungsionalisme John Dewey. Riwayat hidup John Dewey. John Dewey lahir pada 20 Oktober 1859 di Burlington, negara bagian Vermont, Amerika Serikat. Ia dibesarkan di kota yang sama dari keluarga yang soleh dengan latar belakang ekonomi kelas menengah. Ibunya adalah orang Kristen yang berlatar belakang gereja evangelical sehingga memiliki pengawasan yang cukup keras terhadap kehidupan rohaninya. Setelah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi, Dewi melibatkan diri dalam dunia pendidikan. Ia pernah menjadi guru di SMA di Owen City, negara bagian Pennsylvania, dan menjadi dosen di Michigan, Minnesota, Chicago, dan juga pernah mengajar di Universitas Columbia di New York. Teori John Dewey dalam psikologi dan pendidikan. John Dewey mengemukakan bahwa belajar tergantung pada pengalaman dan minat siswa sendiri, dan topik dalam kurikulum seharusnya saling terintegrasi, bukan terpisah atau tidak mempunyai kaitannya satu sama lain. Apabila belajar siswa tergantung pada pengalaman dan minat siswa, maka suasana belajar siswa akan menjadi lebih menyenangkan, dan hal ini akan mendorong siswa untuk berpikir proaktif dan mampu mencari pemecahan masalah. Di samping itu, kurikulum yang diajarkan harus saling terintegrasi agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan memiliki hasil yang maksimal. John Dewey tidak hanya mengembangkan teori pendidikan yang terangkum dalam teori kognitif, tapi juga mengembangkan teori perkembangan moral peserta didik. John Dewey membagi perkembangan moral anak menjadi 3 konsep, yaitu konsep pre-moral atau pre-konvensional, konsep konvensional, dan konsep autonomous. Selanjutnya, John Dewey menjelaskan beberapa konsep yang dikemukakannya, yaitu yang pertama ada konsep pre-moral. Tingkah laku seorang didorong oleh desakan yang bersifat fisikal atau sosial. Yang kedua ada konsep convention. Seseorang mulai bisa menerima nilai dengan sedikit kritis berdasarkan kepada kriteria kelompoknya. Yang ketiga ada konsep autonomous. Seseorang sudah mulai bisa berbuat bertingkah laku sesuai dengan akal pikiran dan pertimbangan dirinya sendiri, tidak sepenuhnya menerima kriteria kelompoknya.
Teori perkembangan moral serta didik sangat berhubungan dengan teori pembelajaran kognitif. Teori kognitif pada dasarnya membahas faktor-faktor kognisi yang berhubungan dengan jiwa atau kondisi psikologi seseorang. Definisi dari kognisi yaitu suatu proses atau upaya manusia dalam mengenal berbagai macam stimulus atau informasi yang masuk ke dalam alat indera, menyimpan, menghubung-hubungkan, menganalisis, dan memecahkan suatu masalah berdasarkan stimulus atau informasi tersebut. Pengertian tersebut mengandung arti bahwa gejala kognisi sering dikaitkan dengan proses belajar seseorang yang didapat dari pengamatan termasuk pengalaman dan melalui alat indera hingga pada akhirnya dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Psikologi fungsionalisme menurut James McIntyre. James McIntyre lahir pada 25 Mei 1860 di Easton, Pennsylvania, Amerika Serikat, dan ia meninggal pada 20 Januari 1944 di Lancaster, Pennsylvania. Cattell dikenal sebagai seorang psikolog Amerika Serikat yang menggunakan cara objektif eksperimental, pengujian mental, dan penerapan psikologi dalam bidang pendidikan, bidang usaha, industri, dan iklan, sebagaimana berpandangan pada psikologi Amerika Serikat. Cattell masuk Lafayette College pada tahun 1876 di usianya yang masih 16 tahun. Akan tetapi, ia berhasil lulus dalam kurun 4 tahun dengan penghargaan tertinggi. Selanjutnya pada tahun 1883, Fakultas di Lafayette memberinya gelar MD, sekali lagi dengan penghargaan tertinggi. Kemudian ia terkenal sebagai ilmuwan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melahap sastra Inggris, meskipun ia juga menunjukkan bakat yang luar biasa pada matematika. Kemudian Cattell melanjutkan pendidikannya di Jerman untuk studi pascasarjana, di mana ia bertemu Wilhelm Wundt di Universitas Leipzig. Ia juga belajar di bawah bimbingan Hermann Lotze di Universitas Groningen, dan sebuah esai tentang Lotze membuatnya mendapatkan beasiswa di Universitas Johns Hopkins. Setelah menyelesaikan gelar PhD-nya di Jerman bersama Wilhelm Wundt pada tahun 1886, Cattell mengambil posisi mengajar di Universitas Cambridge di Inggris, dan ia menjadi anggota St. John College di Cambridge. Pada tahun 1889, ia kembali ke Amerika Serikat untuk mengambil jabatan profesor psikologi di Pennsylvania. Kemudian, pada tahun 1891, ia pindah ke Universitas Columbia di mana ia menjadi kepala Departemen Psikologi, Antropologi, dan Filsafat. Selain itu, ia juga menjabat sebagai Presiden American Psychological Association pada tahun 1895. Sebelumnya, ia juga terpilih sebagai anggota American Philosophical Society pada tahun 1888. Terdapat beberapa konsep pemikiran yang dicetuskan oleh James McIntyre. Pertama yaitu keyakinan eugenika. Seperti banyaknya ilmuwan dan cendekiawan terkemuka saat itu, pemikiran Cattell dipengaruhi oleh kepercayaan pada eugenika. Ia didefinisikan sebagai ilmu terapan atau gerakan biososial yang menganjurkan penggunaan praktik yang bertujuan untuk meningkatkan komposisi genetik suatu populasi, biasanya mengacu pada populasi manusia. Cattell pada eugenika sangat dipengaruhi oleh penelitian Charles Darwin yang meneliti evolusi populasi, dan Cattell pada mempelajari psikologi organik. Dengan keyakinan eugenikanya, Cattell sendiri menemukan bahwa para ilmuwan menganggap seorang pendeta profesor. Kedua, penelitian Cattell tentang perbedaan individu memainkan peran penting dalam memperkenalkan dan menekankan teknik eksperimental dan pentingnya metodologi dalam eksperimen di Amerika. Mengenai awal dari tes mentalnya di Leipzig, Cattell secara independen mulai mengukur proses mental sederhana. Antara tahun 1883 dan 1886, Cattell menerbitkan 9 artikel yang membahas tingkat waktu reaksi manusia dan perbedaan individu. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan psikologi fungsionalisme dengan tokoh Hugo Mastenberg. Biografi Hugo Mastenberg. Hugo Mastenberg lahir pada tanggal 1 Juni 1863
di Polandia dan meninggal pada 16 Desember 1916 di Amerika. Dia menempuh pendidikan di Universitas Rupert Karl Heidelberg pada tahun 1887 dan di Universitas Leipzig. Hugo Massenburg adalah seorang psikolog Jerman Amerika. Dia adalah salah satu pelopor dalam psikologi terapan, memperluas penelitian dan teorinya ke pengaturan industri atau organisasi, hukum medis, klinis, pendidikan, dan bisnis. Massenburg menghadapi kekacauan besar dengan pecahnya Perang Dunia Pertama. Teori manajemen Hugo Massenburg. Hugo Massenburg memberikan kontribusi besar dalam menerapkan sarana psikologi untuk membantu mencapai tujuan produktivitas yang sama seperti yang dicari oleh teori manajemen lainnya. Dalam karya utamanya, Psychology and Industrial Efficiency atau Psikologi dan Efisiensi Industri, ia menyarankan bahwa produktivitas dapat ditingkatkan dengan 3 jalan. Yang pertama, dengan menemukan orang yang terbaik. Yang kedua ada dengan menciptakan pekerjaan yang terbaik, dan yang terakhir dengan menggunakan pengaruh psikologis yang disebut Massenburg pengaruh yang mungkin, possible effect, untuk mendorong karyawan. Dalam tiap bidang, Massenburg menyarankan penggunaan teknik-teknik yang diambil dari psikologi eksperimen. Sebagai contoh, pengujian psikologi dapat digunakan untuk membantu dan memilih karyawan yang memenuhi syarat. Berikut beberapa karya-karya Hugo Massenburg. Yang pertama ada The Photoplay, yang kedua ada Psychotherapy, yang ketiga ada Psychology and Industrial Efficiency, dan yang keempat ada On the Witness Stand, Essay on Psychology and Crime. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Psikologi fungsionalisme menurut Joseph Jastrow. Jastrow lahir pada 30 Januari 1863 dan meninggal pada 8 Januari 1944. Ia dikenal seorang psikolog Amerika yang kelahiran Polandia dan terkenal juga karena penemuannya dalam psikologi eksperimental, desain eksperimen, dan psikofisika. Kemudian, Jastrow juga mengerjakan fenomena ilusi optik, yang mana sejumlah ilusi optik terkenal itu ditemukan atau dipopulerkan dalam karyanya. Jastrow percaya bahwa setiap orang memiliki prasangkanya mereka sendiri. Jastrow menerima gelar sarjana dan master dari University of Pennsylvania, dan juga menerima gelar doktornya di Universitas Johns Hopkins. Dan dari tahun 1886 hingga pensiun, ia menjabat sebagai seorang profesor di Universitas dari Wisconsin Madison, sekaligus menjadi seorang dosen di New School of Social Research dari tahun 1927 sampai 1933. Kemudian, Jastrow juga pernah menjadi kepala bagian psikologis pameran Columbia Dunia, di mana ia mengumpulkan data waktu psikofisik dan reaksi dari ribuan peserta. Dan ia juga pernah menjadi salah satu anggota piagam American Psychological Association, sekaligus menjadi presidennya pada tahun 1900. Dalam bukunya yang berjudul Fakta dan Fabel dalam Psikologi, Jastrow mengemukakan konsep pemikirannya yang menyatakan klaim yang dibantah okultisme termasuk spiritualisme, teosofi, dan ilmu Kristen.
Ia mendekati okultisme secara ilmiah. Ia ingin memahami mengapa orang tertarik padanya, bagaimana hal itu mendapatkan pijakan di masyarakat, dan bukti apa yang digunakan pendukungnya. Ia menulis bahwa banyak orang menganggap kebetulan, mimpi, dan firasat sebagai sumber informasi di atas sains, dan mengatakan peran ilmuwan adalah membantu publik memahami kebenaran dari fiksi dan untuk mencegah penyebaran kepercayaan yang salah. Konsep pemikiran lainnya adalah Jastrow tertarik pada persepsi, terutama penglihatan. Ia berpikir bahwa penglihatan lebih kompleks daripada kamera dan pemrosesan mental gambar adalah pusat interpretasi dunia. Ia mengilustrasikannya melalui ilusi optik, termasuk ilusi kelinci dan bebek. Ia percaya bahwa apa yang dilihat orang juga bergantung pada keadaan emosi dan lingkungan mereka. Gambar itu diberi judul "Yang Binatang yang Paling Mirip Satu Sama Lain" dengan kelinci dan bebek ditulis di bawahnya. Ya, ini adalah salah satu dari ilusi optik. Mungkin sudah banyak yang pernah melihat gambar sejenis ini. Ilusi optik diperkenalkan pertama kali oleh Joseph Jastrow. Ia membuat gambar itu sedemikian rupa sehingga sama-sama dapat dilihat sebagai seekor bebek maupun seekor kelinci. Ketika menghadap kiri, ia seperti bebek, dan ketika menghadap kanan, ia seperti kelinci. Anda cenderung melihat kelinci atau itik saja, tergantung pada hewan mana yang Anda fokuskan. Melihat kedua gambar itu sekaligus lebih sulit daripada berganti-gantian di antara keduanya. Sekian dan terima kasih. James Rowland Angel. James Rowland Angel adalah seorang tokoh dari aliran fungsionalisme kelompok Chicago. Ia lahir pada tanggal 8 Mei 1869 di Burlington, Vermont, dan meninggal pada 4 Maret 1949 di Hamden. Angel lulus dari Universitas Michigan dengan gelar sarjana pada tahun 1890. Dia bekerja sama dengan John Dewey untuk mendapatkan gelar master di bawah pengawasannya pada tahun 1891. Kemudian pada saat masih di Chicago, Angel menerbitkan buku teks psikologi, sebuah studi pengantar struktur dan kesadaran manusia pada tahun 1904. Pada tahun 1905, Angel menjadi kepala Departemen Psikologi yang baru saja dibentuk di Chicago. Pada tahun 1919, dia meninggalkan Chicago untuk memimpin Dewan Riset Nasional. 3 prinsip menurut Angel. Psikologi fungsional tertarik pada operasi mental melalui aktivitas mental dan hubungan dengan kekuatan biologis yang lebih besar. Angel percaya bahwa psikologi fungsional harus mempertimbangkan evolusi operasi mental pada manusia sebagai salah satu cara khusus untuk menghadapi kondisi lingkungan kita. Operasi mental sendiri tidak begitu menarik, sebab psikologi fungsional bukanlah elemen sadar. Yang kedua, proses mental membantu kerjasama antara kebutuhan organisme dan lingkungannya. Fungsi mental membantu organisme bertahan hidup dengan membantu kebiasaan perilaku organisme dan situasi yang tidak biasa. Yang ketiga, pikiran dan tubuh tidak bisa dipisahkan karena fungsionalisme adalah studi tentang operasi mental dan hubungannya dengan hubungan total organisme dan lingkungan serta fungsi atau tempat pikiran. Berikut adalah karya-karya Angel. Pada tahun 1904, beliau menerbitkan bukunya yaitu Psychology. Pada tahun 1912, ia menerbitkan bukunya yang berjudul Psikologi Modern. Setelah itu menerbitkan buku yang berjudul Psychology: An Introductory Study of Structure and Function of Human Consciousness. Setelah itu menerbitkan buku yang berjudul The Influence of Darwin on Psychology. Karyanya yang berikutnya adalah The Evolution of Intelligence. Sekian dari saya, terima kasih.
Saya akan menjelaskan psikologi fungsionalisme menurut Robert Session Woodworth. Robert Session Woodworth lahir pada 17 Oktober 1869 di Butchertown, Massachusetts, Amerika Serikat. Ia merupakan seorang psikologi akademik Amerika. Ia wafat pada 4 Juli 1962 di New York, Amerika Serikat. Ia merupakan lulusan Harvard dan Columbia yang berakhir pada tahun 1896. Pengajarnya adalah William James. Ia merupakan orang yang memotivasi Robert Woodworth untuk menjadi doktor dalam bidang psikologi. Ia menerima gelar doktor dari Universitas Columbia di bidang psikologi pada tahun 1899 dan ia menjadi sebagai profesor Universitas Columbia. Kontribusi utama Robert S. Woodworth untuk psikologi adalah pembelaan terhadap apa yang diperlukan dan menggabungkan pendekatan yang berbeda untuk memiliki pemahaman psikologi yang luas. Pada awal abad ke-20, Woodworth mengusulkan sistem pemikiran psikologi yang terpadu. Pada saat yang sama, ia menentang determinisme metodologis dominan dalam psikologi dan mengatakan bahwa perlu untuk mengadopsi pendekatan elektik dalam memahami perilaku manusia. Pemikiran Robert Session Woodworth itu memperkenalkan ekspresi stimulus organisme respon atau SOR untuk menggambarkan pendekatan fungsionalis untuk psikologi dan menekankan perbedaan dari stimulus respon atau SR. Model Woodworth mengusulkan bahwa stimulus dapat mempengaruhi tindakan tertentu, akan tetapi stimulus tidak secara otomatis mendapatkan tanggapan itu. Maka dari itu, kita tidak hanya harus mengetahui stimulus, tetapi organisme yang memicu stimulus juga harus diketahui. Ia mengklaim bahwa motivasi dan kesadaran manusia memainkan peran penting dalam perilaku manusia. Berikut karya-karya Robert S. Woodworth. Pertama ada Psikologi A Study of Mental Life pada tahun 1908, Element of Psychology pada tahun 1915, dan Dynamic Psikologi pada 1918. Saya Rafa Terhamati dengan NIM 0603521104. Ini saya akan presentasikan tentang psikologi fungsionalisme menurut Arnold Gilchrist. Arnold Gilchrist lahir pada tanggal 1840 dan wafat pada tanggal 1941. Dia adalah seorang psikolog dan dokter anak asal Amerika. Dengan pendekatannya itu, dia dikenal sebagai bebas psikologi anak. Tetapi hal ini semakin dilengkapi dengan terlibatnya dia dalam perkembangan anak. Dalam mana psikologi pengembangan, dia dikenal di kalangan itu sebagai perintis penelitian mengenai proses perkembangan manusia dari lahir sampai remaja, dengan membuat pendidikan ilmiah perkembangan anak sebagai tandanya. Pembahasannya yang terpenting dan dikenal para peneliti psikologi modern adalah mengenai pengkategorian 10 perilaku khas anak yang disebut the years of growth. Teori perkembangan Arnold Gilchrist adalah, menurut Arnold Gilchrist, perkembangan manusia adalah sangat dipengaruhi oleh faktor kematangan. Beliau juga mengatakan bahwa perkembangan seorang individu mengikuti suatu jadwal waktu yang tetap, urutan dan pola tertentu. Beliau juga berpendapat bahwa kadar perkembangan adalah berbeda bagi setiap individu. Beliau juga berpendapat bahwa kanak-kanak perlu diberikan peluang untuk mereka berkembang pada kadar sendiri dan tidak dipaksa melakukan suatu perkara hanya karena usianya dinyatakan sesuai untuk melakukan perkara tersebut. Teori kependekaan biologi Arnold Gilchrist. Yang pertama, usia 0-1 tahun, yaitu kementangan fisikal mulai berlaku pada umur 4 bulan melalui pergerakan mata. Yang kedua, usia 1-2 tahun, kementangan fisikal berkembang lebih cepat dengan mulai berjalan diikuti beralih. 3. Usia 2-3 tahun, mulai berbentuk sikap berdikari, semasa makan, minum, dan lain-lain. Keempat, usia 3-4 tahun, kementangan fisikal berkembang dalam aktivitas permainan. Kelima, usia 4-5 tahun, kematangan emosi dan sedia ditunjukkan dalam interaksi sosial. Peringkat umur dan ciri-ciri pengembangan tingkah laku. Sejak lahir sampai umur 1 tahun, dalam pengembangan itu 1 bulan, saat tangisan berbeda untuk berlainan, 4 bulan, penggerakan mata mengikuti objek, 6 bulan, boleh menggenggam objek, 7 bulan, duduk dan melangkah, 1 tahun, berdiri dengan memegang pada kursi.
Umur 1-2 tahun dalam pengembangannya yaitu dia bertatih, paham istilah, mulai berjalan di umur 2 tahun. Umur 2-3 tahun dalam pengembangannya yaitu mulai memakan sendiri dan mulai berlari, bercakap dengan kata yang mudah. Umur 2-4 tahun dalam pengembangannya yaitu menunggang sepeda roda 3 dan menuruti arahan yang mudah. Umur 4-5 tahun dalam pengembangannya yaitu mulai bergaul, bertanya dan bersedia ke sekolah.